Shalom, selamat pagi Jemaat Mafa yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Yang bersuka cita boleh angkat tangan, katakan haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini Tuhan kami berkumpul kembali di tempat-Mu. Tempat ini Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, bersuka cita, siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri, kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya katakan Ba-da-da-da-ba-ba, ba-da-da-da-ba-ba, ba-da-da-da-ba-ba. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ba-da-da-da-ba-ba-da, ba-da-da-da-ba-ba-da-da. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ba-da-da-da-ba-ba-da, ba-da-da-da-ba-ba-da, ba-da-da-da-ba-ba, ba-da-da-da-ba-ba-da, ba-da-da-da-ba-ba-da.
bersyukur pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, amin. Pagi hari ini lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk membawa setiap penyembahan pujian kita di hadapan Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam menikmati hadirat-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati pikiranmu Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, amin, penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu,
Sebab Engkau yang layak menerima hormat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini lebih lagi bawa pujian-Mu di hadapannya, bawa setiap pengagungan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak menerima setiap pujian pengagungan kita. Haleluya Yesus, kami mau datang lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, membawa penghormatan kami Tuhan Yesus, membawa sujud syukur kami di hadapan-Mu. Yesus, ku bersyukur, ku agungkan nama-Mu. Yesus Tuhan, kami bawa hormat kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Hormat bagi puji yang layak kami hormati pagi hari ini Tuhan. Maka jiwa kami pagi hari ini mau lebih lagi memuji Engkau, bersuka cita, menyatakan kedahsyatan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap Tuhan lebih lagi bersuka cita, memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua yang bersuka cita bisa lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya.
Sebelum kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan bersukacita, kita mau jargon lagi seperti biasa. Boleh Kak untuk jargonnya supaya merasuk ya Kak ya? Betul. Belas kasih kepada lupa. Oke, belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Oke. Belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Wah, kurang semangat. Kita sekali lagi yang Boleh. lebih semangat. Setelah itu kita lanjut. Belas kasih kepada dunia Menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Jaga nama Tuhan, kita sangat
angkat pujian kita buat Tuhan sebab kita percaya Tuhan telah memberikan kita kemenangan, Tuhan telah memberikan kita kuasa. Haleluya. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi sama-sama dengan lebih semangat dan semangat katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini boleh menjadi suatu doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk boleh tetap setia mengikutnya dalam kehidupan kita. Mengenangku
sampai akhir hidupku. Mari sama-sama lebih lagi kita mau nyatakan, Bapa, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Kau tetap memilih kami Tuhan. Engkau tetap memiliku. Ku akan sempurnakan jadi karya yang indah. Percaya Ini aku percaya pada rancangan
dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada kami semua. Dan kami akan membuka hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak Tuhan. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mempercayai setiap firman Tuhan, mengerti setiap firman-Mu, dan sungguh-sungguh berikan kepada kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan berhenti sampai mendengar dan mengimani, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di sana kebahagiaan Tuhan siapkan bagi kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, tetapi damai sejahtera yang dari Allah akan terus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami siapkan hati kami, berbicara kepada kami semua melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya berharap hari ini baik-baik bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang besar dan dinyatakan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, mari pagi ini kita pada bagian yang terakhir di triwulan yang kedua, di akhir bulan Juni ini, di tema besar kita adalah menjadi gereja yang kuat. Diakhiri dengan bagaimana gereja yang kuat itu memiliki kesaksian yang berkualitas dan memiliki pelayanan-pelayanan yang baik, di mana kesaksian dan pelayanan itu akan mengubahkan dunia. Kesaksian yang baik, pelayanan yang baik mengubahkan diri kita, sementara dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar dari hal ini. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita, kehidupan gereja, bukan hanya gereja yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas. Walaupun itu memang diperlukan. Bukan menjadi gereja yang mati, tapi gereja yang ada aktivitas dalam kehidupannya. Sehingga sungguh akan membawa dampak yang besar. Tapi sekali lagi bukan hanya aktivitas-aktivitas gerejawi, tetapi kita akan belajar bagaimana gereja itu berdampak dalam kehidupan kita. Gereja itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana tantangan-tantangan kehidupan, jadi gereja yang kuat kita akan perhatikan bahwa bukan gereja yang paling sibuk. Bukan gereja yang mulai dari Senin sampai Senin lagi dipenuhi dengan aktivitas pagi, siang, malam. Tapi bagaimana gereja itu akan mengekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupannya, menjadi gereja yang berdampak di sekitar kita. Ukuran kekuatan sekali lagi bukan pada baiknya program. Walaupun program itu penting dalam hidup kita. Seperti arah apa yang harus kita kerjakan, langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Tetapi bagaimana banyaknya kehidupan yang diubahkan oleh Kristus melalui pelayanan-pelayanan gerejawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam tantangan-tantangan kehidupan kita di masa kini, apalagi di masa-masa postmodern ini, kita akan menghadapi tantangan-tantangan gereja yang tidak mudah. Di mana kebenaran bukan sebagai sesuatu yang mutlak lagi. Tetapi kebenaran sudah diarahkan kepada siapa yang berbicara. Siapa yang menentukan kebenaran. Dan seringkali ini akan menjadi semacam kebingungan
Bagi setiap orang yang tidak memiliki pondasi yang tepat untuk mengarahkan langkah-langkahnya dalam setiap pelayanan yang tepat di mata Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Pada bagian ini kita akan perhatikan dengan baik. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu kita bisa melihat gereja berlomba-lomba melakukan aktivitas. Apalagi ketika aktivitas yang dilakukan merupakan hal-hal yang bersifat rutinitas. Banyak aktivitas, banyak kegiatan, ibadah kurang ditambah lagi setiap hari ibadah. Kemudian komunitas-komunitas terbentuk dengan banyak. Bahkan di sini pun sebagai wadah saya tambah departemen yang memang tidak ada secara struktural di Gereja Sidang Sematala, yaitu Departemen Usia Indah dan Eksekutif Muda. Yang ada secara umum adalah sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, kaum muda. Kemudian ditambah Departemen KKA, kemudian Departemen Doa dan Departemen Misi. Saran-saran itu untuk mewadahi dalam bentuk komunitas-komunitas yang diharapkan bisa bertumbuh bersama. Bukan juga dengan bertambahnya pelayanan-pelayanan, bahkan kita berada di semua tempat. Khotbah iya, paduan suara iya, musik iya, mimpin pujian iya, terima tamu iya, di kaum pria iya, kaum wanita iya, di mana-mana ada semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita lakukan mesti kita mencoba untuk bertanya kembali dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini tentu sejak sekolah minggu sudah kita kenal, bahkan memang ayat ini adalah ayat-ayat yang membawa kita pada khotbah Yesus di gunung, di bukit, di mana ungkapan-ungkapan bahagia, sekalipun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu seakan-akan kontradiktif dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada bagian ini kita melihat bagaimana Allah membawa kita untuk mencapai tujuan ilahi dengan menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia. Tentu khotbah hari ini mengingatkan kembali, menolong kita kembali setelah sekian lama kita memahami, sekian tahun kita memahami bahwa saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita sudah menjadi garam dan terang dunia dalam arti yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana esensi-esensi dalam kehidupan kita. Ayo lanjut, Kak. Jadi bagaimana identitas kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah sebagai garam. Sebagai garam dunia. Ini kualitas yang Tuhan berikan kepada kita. Atau disebut halas. Di mana garam itu akan membawa dan menolong untuk memberikan rasa. Rasa yang mungkin sedikit rasa. Tetapi itu membuat orang untuk bisa menikmati makanan atau apa saja
yang makan itu menjadi lebih enak dan lebih lezat. Bapak Ibu dan Saudara, ketika di zaman Tuhan Yesus kita bisa melihat bahwa garam itu sudah beberapa kali disebut di dalam penyampaian. Memang pada waktu itu, memang sama dengan yang sekarang, garam itu dipakai untuk memberikan rasa. Sehingga makanan kalau tidak ada garamnya, hambar katanya. Tetapi kalau terlalu banyak garam, yo kasinan. Bahkan itu menjadi ketika orang dengan pengalaman yang sangat panjang juga garam dipakai. Oh sudah kenyang makan garam. Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengawetkan. Nah, kalau Bapak Ibu ke pantai, orang-orang ngawetkan ikan asin itu dengan garam. Dan itu menjadi sangat sangat baik untuk membunuh bakteri. Dan memang untuk mencegah kebusukan. Dan kita melihat bahwa Yesus tidak menyuruh kita dan jadilah garam. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu dan Saudara, artinya apa? Artinya kita memiliki identitas yang jelas bahwa Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau panggil kita untuk membawa dampak, pengaruh yang baik, pengaruh yang bisa dirasakan, pengaruh yang membawa sesuatu menjadi lebih awet, lebih kokoh, lebih kuat, dan pengaruh kita adalah pengaruh untuk mencegah segala macam kebusukan-kebusukan yang terjadi dan memiliki nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika rasa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, pada bagian ini akan mengalami perubahan-perubahan. Bagaimana memberi rasa dengan membawa kualitas karakter yang baik. Bukan hanya keterampilan, bukan hanya talenta, tetapi yang diperlukan di dalam perubahan dalam hidup kita ketika ingin menjadi gereja yang kuat adalah kehidupan yang memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah 3 bulan ini kita membahas habis mengenai bagaimana menjadi gereja yang kuat. Bahkan di beberapa kesempatan kita akan menjadi kuat, kita akan dinamai gereja yang kuat ketika kita mampu menghadapi segala gelombang tantangan-tantangan kehidupan dan terbukti kita kuat. Kalau belum ada tantangan, kita belum bisa dinyatakan sebagai orang yang kuat. Apalagi kalau sama sekali tidak mengalami tantangan-tantangan sedikit pun, maka kita belum bisa menjadi orang yang kuat. Kalau digambarkan sebagai bangunan rumah, itu akan kokoh, akan kuat, akan terlihat setelah ada hujan, ada angin, ada banjir. Kalau digambarkan sebagai pohon, ketika ada angin yang kencang, roboh atau tidak, seperti beberapa waktu yang lalu banyak roboh pohon tumbang di dekat alun-alun ini. Ketika hari Rabu kalau tidak salah, listrik mati, hujan lebat, angin lebat, pohon tumbang. Bapak dan Saudara, begitu kokoh, tetapi angin yang begitu kuat bisa merobohkan pohon. Di zaman yang lampau juga bagaimana seluruh tumbuh-tumbuhan ditenggelamkan di dalam air bah. Tetapi ketika setelah beberapa bulan lamanya semua pohon mati dan pohon zaitun yang kemudian masih bisa ada dahan, ada tunas yang masih segar yang dibawa oleh burung merpati kepada Nuh. Ada tantangan. Dan itu dinyatakan sebagai kehidupan yang kuat. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kehidupan kita juga sebagai bangunan, ada tantangan dari atas, dari samping, dari bawah.
Kalau kehidupan kita sebagai seorang pribadi, mungkin tantangan itu dari atasan, mungkin tantangan itu dari teman sekerja, tantangan itu bisa dari bawahan kita. Juga sama-sama bisa menjadi tantangan-tantangan yang besar bagi kita jika kita tidak kuat di dalamnya. Tetapi ketika kita mampu melewati masa-masa itu dan kita tetap kokoh berdiri, itu artinya kita menjadi pribadi yang kuat. Gereja kita menjadi gereja yang kuat. Tetapi kalau masih kena angin sepoi-sepoi, kemudian patah, itu masih dipertanyakan kekuatan kita. Kalau masih hujan rintik-rintik, kemudian kalau digambarkan rumah sudah bocor semua, itu belum kuat, belum kokoh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana ini juga membawa integritas yang bisa kita tampilkan di mana kita berada. Kita membawa kejujuran, hidup benar di hadapannya, hidup benar di hadapan sesama, dengan nilai-nilai kejujuran yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ini menjadi core value Gereja Sidang Jemaat Allah. Bagaimana setiap umat Gereja Sidang Jemaat Allah dimanapun berada di seluruh Indonesia menjadi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Ini akan menandai kehidupan kita. Sehingga ketika itu menandai hidup kita dalam berbagai macam perilaku, dalam perkataan dan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ini akan memberikan rasa yang baik sehingga keberadaan kita sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah bagian dari proses kehidupan kita di mana kita menjadi garam. Kemudian yang kedua kita menjadi belum nak. Untuk mencegah kebusukan-kebusukan. Dan kita bisa melihat bahwa kita akan menjadi penghalang besar bagi kebusukan yang akan menyerang gereja Tuhan. Bapak, Saudara, kalau saya mengingat kata-kata Pak saya tapi, gini, kebusukan itu biasanya kalau ikan itu dimulai dari kepalanya busuk, kemudian diikuti dari yang lain-lain sampai akhirnya semua busuk. Kalau dalam sebuah lembaga, ya mulai dari pimpinannya, kalau busuk, semua akan merambah ke semua menjadi busuk. Kalau itu pribadi, mulai dari kepalanya, apa yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan busuk, maka semua perbuatan perilaku, ucapan-ucapan, bahkan melihat apapun akan menjadi busuk. Itulah sebabnya Bapak dan Saudara, garam yang akan mengubah kehidupan kita dari kehidupan yang tidak berarti menjadi kehidupan yang membawa dampak yang besar. Kita menjadi penghadang utama bagi degradasi moral dunia yang mulai menurun. Bapak dan Saudara, saya dulu masih ingat ketika ada seorang yang belum menikah, kemudian hamil, itu mereka mengurung diri dan mereka malu setengah mati. Tapi sekarang kita bisa melihat di media-media, mereka justru bangga, mereka hamil dan tidak ada bapaknya. Ada penurunan-penurunan yang besar. Bagaimana kehidupan-kehidupan yang bisa kita lihat. Bahkan ketika dulu ada maling yang ketangkep, itu mereka malunya setengah mati. Tapi sekarang menjadi bangga. Kalau kita lihat orang-orang yang ketangkep KPK, mereka mencuri uang rakyat, mereka bahkan seperti Pak artis melambai-lambaikan tangannya. Bapak dan Saudara, bagaimana degradasi itu terjadi? Dan panggilan gereja bukan ikut-ikutan melakukan korupsi. Walaupun kalau memang nanti diidentifikasi dan beberapa ini justru di Departemen Agama yang namanya lolos dari banyak hal. Bapak dan Saudara, tapi kita akan bisa melihat bagaimana kehidupan kita membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Menjadi garam, memiliki rasa yang baik
di tengah-tengah masyarakat, mencegah hal-hal yang busuk yang akan membawa ketidakbaikan. Kemudian identitas yang kedua kita lihat sebagai terang. Bapak dan Saudara, sebagai terang ini akan membawa dampak yang besar. Karena terang itu akan mengusir kegelapan. Apalagi hari-hari ini kadang masih mati bergilir kalau malam, Bapak dan Saudara. Kalau Bapak Ibu punya lilin aja dinyalakan, itu sedikit bisa memberikan cahaya, kelegaan. Mengusir kegelapan. Pada bagian ini saya terang tidak pernah berdebat dengan kegelapan. Ia cukup bersinar. Kehadiran kita menyingkirkan kegelapan melalui kebenaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang bijak biasanya menghindari perdebatan. Tetapi orang-orang yang tidak bijaksana biasanya senang berdebat. Kalau yang lain kalah itu bangganya setengah mati. Kalau sudah debat kalah dengan bukti-bukti yang otentik, bukti ini kalah. Tapi ujungnya mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Bapak dan Saudara, ketika ada kegelapan, tentu tidak perlu banyak bicara. Tunjukkanlah yang baik. Tunjukkanlah terang itu. Maka orang akan menilai. Sehingga suara-suara yang tidak baik, ketika melihat kebaikan-kebaikan kita, hidup dalam terang itu, mereka akan dimenangkan. Demikian juga dalam keluarga, ketika kita berkata-kata dengan baik mengenai keluarga, ketika ada pasangan yang belum percaya, mereka akan percaya kepada Tuhan melihat perbuatan-perbuatan baik dari pasangannya. Bapak dan Saudara, bagaimana kegelapan itu bisa mengusir? Bagaimana terang itu bisa mengusir kegelapan? Bernyalalah di tengah-tengah kegelapan. Memang kalau kita ada matahari, kita menyalakan lilin memang tidak terlalu berarti. Tapi akan terlihat dan akan berarti ketika berada di dalam kegelapan. Yang kedua, terang itu menjadi penunjuk arah. Ketika di kegelapan, dulu ketika saya masih di Departemen Kaum Muda, ketika ada namanya perjalanan malam, tidak tahunya ternyata itu dibawa ke kuburan-kuburan untuk jalan, untuk ngetes keberanian katanya begitu. Ya, ketika jalan ya tidak apa-apa, jalan gelap, ada temannya masing-masing 5 orang. Tapi begitu raba-raba ternyata maesan, itu yang lain podo mencolot kabeh kan. Bapak dan Saudara, tetapi ketika ngikuti arah, itu ada sececah harapan. Oh, di sana nanti finishnya. Terang itu memberikan arah kepada kita. Arah yang jelas, arah yang baik, sehingga kita tidak tersesat. Sekali lagi Bapak, di dunia ini banyak orang yang tersesat. Tetapi tidak merasa tersesat. Tetapi ketika dicocokkan hidupnya dengan firman Tuhan, sudah jauh menyimpang dari firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi lorong jalanku. Apapun tindakan kita, biarlah firman Allah menjadi arah dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga sungguh akan menolong kita. Lanjut nak, bagian berikutnya. Bapak dan Saudara, tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah kita punya pelita tapi ditaruh di bawah gantang seperti dalam pembacaan tadi. Bapak dan Saudara, ketika itu menjadi bagian yang tidak baik, Yesus memperingatkan hal ini, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Sekali lagi, kualitas pelayanan kita bukan sibuknya ketika kita menjadi panitia dalam berbagai macam acara, kemudian juga menjadi pemain musik ataupun apa saja di dalamnya, kemudian menjadi pengkhotbah atau singer atau pelayan-pelayan gerejawi yang lainnya. Dan di situ terkadang kita menjadi orang yang kuat.
Kita menjadi orang yang beriman. Tetapi ketika kita di luar, kita tidak terlihat sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa saya, kita menjadi jago kandang. Kita berkoar-koar tentang Tuhan Yesus hanya di gereja. Padahal yang butuh Tuhan Yesus itu yang ada di luar sana. Mereka yang butuh kasih sayang Tuhan. Tetapi ketika di luar sana kadang-kadang, kamu Kristen ya? Jawabnya lama gitu. Jadi apalagi kalau sudah makan bersama gitu, kalau orang Kristen kan mesti berdoa. Tapi kadang-kadang nggak nampak. Mau berdoa itu kayak aneh gitu sekarang. Makan di tempat umum, kemudian berdoa bersama, itu sudah kayak langka. Tapi kalau ada, berarti kita masih tetap menjadi saksi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang sering makan di luar, yang sering ke restoran, kemana-mana, jangan lupa tunjukkan keimananmu. Paling tidak ketika makan berdoa kepada Tuhan. Orang akan melihat, oh, itu orang Kristen itu. Jadi Bapak Saudara, iman itu tidak hanya, kalau ini tidak disembunyikan dalam gereja saja. Oh, imannya besar tapi di gereja. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, tapi hanya dalam gereja. Tapi kalau sudah di luar, sudah. Memang kemarin saya juga pakai yang dari Pak Khairul Anwar pakai kaos itu. Ya memang orang banyak lihat gitu. Jadi aku menjadi milik Yesus Kristus, jaminan pasti masuk surga. Ketika tak pakai ya, orang banyak lihat. Bapak dan Saudara, tetapi untuk pakai itu juga butuh keberanian. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk pakai kaos-kaos semacam itu. Tetapi itu butuh keberanian ekstra. Jika tidak berani ya, saya tidak paksakan. Kalau di gereja kan kita berani. Tapi kalau di luar tentu banyak pertimbangan-pertimbangan, saya tidak memaksakan diri. Tapi kemarin saya pakai. Dan banyak orang melihat. Mungkin aneh, ini orang mana ini gitu. Saudara? Tapi bagian dari pelayanan kita sekali lagi memang bukan hanya kaosnya yang penting, tapi bagaimana tindakan-tindakan nyata kehidupan kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Lanjut Nak. Bapak dan Saudara, kita akan melihat bagian area-area di mana kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah area-area marketplace kita. Paling tidak pelayanan di dunia nyata akan nampak seperti ini. Bukan hanya di gereja saja, tapi kita mulai dari kehidupan yang di rumah, keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita menjadi terang di mana kita berada ketika di rumah kita juga hidup dalam terang. Saya menyadari bahwa setiap rumah tangga mesti ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi tetaplah dalam ranah kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga, dalam rumah. Itulah yang sering saya doakan, hubungan suami istri. Bapak Saudara, itu juga perlu banyak kali harus didoakan. Karena banyak wewe gombel dan genderuwo yang seringkali menggoda keluarga itu. Demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Apalagi pemikiran-pemikiran yang jauh berbeda antara pemikiran orang-orang yang sudah dewasa atau sudah tua dengan anak-anak di masa sekarang. Tentu tidak mudah. Perbedaan pasti ada, tapi harus dijembatani dengan baik untuk saling memahami. Belum lagi urusannya antara mertua dengan menantu. Kalau si manten anyar ya sih gak apa-apa, tinggal di rumah mertua. Tapi kalau lama-lama kadang-kadang bangun siang juga masalah, nyapu masalah, tidak nyapu masalah gitu. Tapi bagaimana menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang nyata seperti itu. Kemudian bagaimana di kantor. Sekali lagi Bapak Saudara, kekristenan kita bukan hanya di gereja,
Tapi ketika kita di kantor, kita bekerja dengan baik, kita dengan integritas yang tinggi, kita membawa nilai-nilai yang baik. Ketika kita di kantor, kita di karyawan, datang ya tepat waktu, pulang ya tepat waktu. Kalau di gereja sih kadang-kadang masih bisa datang terlambat, pulang lebih dulu. Jadi, tetapi kita bisa melihat bahwa kalau di dunia kerja tidak bisa seperti itu. Saya melihat teman-teman yang kerja di depan situ, kemudian itu mereka lari-lari keburu-buru. Apalagi kalau terlambat, mereka buru-buru untuk segera masuk kantor. Harusnya di gereja harus melampaui cara-cara dunia seperti itu. Tanpa harus didisiplin, tanpa harus ada cek log. Mestinya kita memahami lebih daripada apa yang dunia sana. Sehingga nyata terang itu nampak dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya kita bisa melihat dalam dunia usaha, ketika berbisnis, bukan hanya kita menerapkan sistem ekonomi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu sistem dunia yang dibangun, itu sejak saya sekolah sudah didengungkan prinsip-prinsip ekonomi. Tapi bagaimana membangun usaha, ada membangun bagaimana usaha kita bisa memberkati orang-orang lain. Mungkin untungnya, kalau memang saya bukan bisnismen, mungkin untungnya tidak terlalu banyak. Tapi lumintu dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam dunia usaha saya sampaikan Bapak Saudara, dalam perspektif firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengumpulkan harta, mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi di dunia usaha ketika firman Tuhan berkata jadilah terang dan garam, bagaimana usaha kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga yang di sekolah. Ini akan terlihat bagaimana ketika kita sekolah dengan sungguh-sungguh, kita menjadi bagian dari penanaman integritas yang tinggi. Sehingga tidak ada anak-anak sekolah yang kalau zaman saya dulu itu ngerpek, nyontek. Memang nilai bisa bagus, tetapi hasil contekan. Bapak dan Saudara, bahkan dulu waktu saya SMA itu di teman saya itu karena bangkunya kan udah rapuh mejanya, itu ada lubang itu. Nah, jadi kalau ngerjakan soal-soal, lubang itu bukunya ditaruh di sini sambil lihat gini. Ada juga yang ditaruh di lengan, ada yang ditaruh di paha, catatan-catatan itu. Sehingga nggak akan pernah jadi orang yang memiliki integritas ketika dimulai dari pendidikan yang tidak baik. Makanya Bapak dan Saudara, pendidikan sekarang memang banyak di karakter. Hanya memang perlu pembenahan-pembenahan di sana sini untuk menolong kita, untuk menolong generasi-generasi yang masih sekolah untuk mengasihi Tuhan dengan baik, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu juga berada juga dalam pemerintahan. Dan saya sangat berharap ada jemaat Tuhan yang menjabat di pemerintahan. Tetapi menghadirkan kebenaran-kebenaran ilahi. Ini ada informasi, ada lowongan dari guru agama Kristen, jadi PNS. Kalau memang ada yang mau jadi guru agama Kristen, Bapak Saudara, tetapi akan mengajar dengan baik. Di pemerintahan juga membawa dampak yang baik. Memang ketika kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kita membawa kebaikan, itu tidak mudah. Bisa jadi dimutasi kemana-mana, karena menegakkan kebenaran, kejujuran. Sementara barangkali yang lain mau disuap, ketika kita tidak mau disuap. Ketika yang lain ketika ngurus segala sesuatunya pakai uang pelicin, kita tidak pakai apa-apa. Tentu akan mematikan orang-orang yang melakukan hal semuanya itu. Tapi ketika anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka, pengabdian mereka, niscaya nama Tuhan akan dimuliakan. Bapak dan Saudara, demikian juga dalam media sosial, kita juga bisa bersaksi. Jadi ketika kita melakukannya, karena yang di media sosial itu sebenarnya cermin siapa kita. Bapak dan Saudara,
Komentar-komentar di media sosial itu cermin siapa yang komentar. Kadang-kadang saya suka ngintip status, jadi tak lihat status. Itu juga menggambarkan siapa dirinya. Ketika lagi susah, posting susah. Ketika lagi seneng, posting seneng. Tapi kadang-kadang lagi susah, posting seneng juga ada. Jadi lagi susah, posting seneng. Kadang-kadang juga ada juga yang mau menyatakan keinginannya melalui media sosial, melalui status. Tapi mari kita menjadikan media sosial sebagai sesuatu yang baik untuk menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Hindari bahasa-bahasa yang provokator. Kalau memang berkomentar di sebuah media, pikirkan dampaknya. Pilih kata-kata yang baik, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bijaksana, yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bukan marah-marah, bukan bahasa-bahasa bahasa Malang mesuh-mesuh di mana? Di media sosial. Udah, itu harus kita lewati. Lanjut. Bapak Saudara, pada bagian ini mesti harus kita bagian menjadi garam dan terang dunia ini. Pada bagian-bagian ini mesti bukan hanya teori, tetapi bagaimana kita mempraktekkan menjadi aksi nyata. Orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Ada beberapa cerita di perumahan. Ada seorang yang, karena memang ya anak kecil-kecil itu ngambil mangga. Jadi memang yang punya itu marah-marah. Keluar kata-kata yang tidak baik. Sementara tetangganya lihat. Dia heran. Selama ini bapak itu tidak pernah kata-kata begitu. Selalu baik, selalu selalu sopan, selalu baik. Tetapi ketika ditanya kenapa begitu? Karena saya sudah selesai kerjaan saya. Ya, bapak kerjanya apa? Saya sales gitu. Makanya bahasa saya baik, bahasa saya sopan supaya orang mau beli. Kalau bahasa saya kasar nggak mau. Loh, kenapa sekarang kasar? Karena saya sudah ada kerja di sales lagi. Sehingga ya ini asli saya begini gitu. Saudara, kebaikan-kebaikan bukan polesan. Bukan hanya di luar. Tapi mari kebaikan kita nyata. Bahasa-bahasa halus kita, bahasa-bahasa kesopanan kita, kebaikan kita memang keluar dari dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebaikanmu dilihat oleh banyak orang. Memang kadang-kadang ada yang berkata kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kadang begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada bagian ini sekalipun tangan kiri nggak tahu, ketika kita melakukan hal kebaikan-kebaikan, yang menerima kebaikan itu, mau nggak mau mereka akan bersaksi, mereka akan menyampaikannya. Bukan dari si pemberi yang menyampaikannya, tapi yang diberi itu akan bersaksi. Saya ketika dalam kesulitan, Bapak itu menolong saya. Kemudian orang lain lagi juga hal yang sama. Ketika saya dalam kesulitan, Bapak itu yang tolong saya. Akhirnya sampai tersebar bahwa Bapak itu memang baik. Bapak Saudara, kebaikan-kebaikan yang nyata. Dan itu akan berdampak. Sekali lagi akan bawa dampak. Orang lain akan merasakan, masyarakat sekitar akan merasakan kasih Kristus yang nyata-nyata dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita menjadi garam dan terang dunia. Tujuan utamanya adalah supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau tujuan akhirnya supaya orang memuliakan saya, orang menilai saya baik, orang menilai saya dermawan, orang menilai saya orang baik-baik, itu salah. Harus kita rubah. Ketika kita melakukan segala kebaikan-kebaikan, orang lain ngomong apa? Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai Bapak untuk sarana
pekerjaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu kira-kira sakit hati Bapak Ibu berbuat baik, tapi Bapak Ibu enggak dipuji? Yuk kadang ya rodok ya. Tapi ketika yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus, arahnya memang ke sana. Setiap perbuatan-perbuatan baik kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lanjut nak. Bapak dan Saudara, kita akan bisa melihat beberapa indikator-indikator. Bagaimana gereja-gereja yang hanya sibuk saja, dan ini kita melihat gereja yang berdampak. Fokusnya hanya internal sehingga bikin banyak program, banyak acara, panitianya juga banyak, sehingga kadang-kadang yang acaranya orang 50, panitianya orang 30 sendiri gitu. Kemudian rapat juga tidak pernah berhenti, rapat cek suwene petang jam 5 jam rapat, sing dibahas opo wae gitu loh. Muter-muter aja. Kemudian begitu rapat, bukan cari solusi, tapi cari siapa yang salah, siapa yang jadi sumber masalah. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana ketika rapat-rapat, boleh rapat panjang. Kita memang pokok pembahasannya panjang. Tapi kalau hal sepele ya diputuskan. Wong kita ini orang bijaksana. Anak-anak Tuhan kan orang-orang bijaksana. Sehingga sungguh-sungguh rapat gak bertele-tele, to the point-nya saja. Bapak Saudara, kemudian kalau gereja-gereja memang kita sedang membangun. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, ini bukan untuk kemegahan gedung ini. Bapak doakan. Ini saya sudah menghubungi Pak Tukang, walaupun uangnya belum ada cukup, tapi ini akan dibongkar nanti sesuai dengan gambar yang diimpikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Doakan, jika Bapak Ibu ada berkat, ya tidak apa-apa lah. Pak, saya ada besi 1, 12, tak bawa ke gereja, tidak apa-apa. Saya ada semen, tidak apa-apa. Rencana memang setelah ulang tahun gereja. Supaya ketika orang jalan dari sana, lihat ke kanan, tidak lihat rumah hantu, tapi nanti akan lihat rumah Tuhan. Bapak dan Saudara, biar Tuhan baik atas kehidupan kita. Kemudian media sosialnya rame, tapi kan isinya belas. Gitu. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi dampak? Bagaimana dalam gereja itu bukan hanya ada program dan acara, tapi banyak yang bertobat. Kemarin Pak Khairul Anwar ngomong, sudah tidak lagi orang yang mabuk-mabuk. Dulu mabuk boleh dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu ngerokok, nge-vape, sekarang tidak lagi. Karena sudah ada pertobatan yang sejati. Dulu suka gonta-ganti pasangan, sekarang sudah tidak lagi. Karena sudah mengalami pertobatan yang dari Tuhan. Gereja yang benar, gereja yang berdampak akan banyak mengalami pertobatan-pertobatan yang sejati, yang dari Tuhan. Itu gereja yang akan diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Bukan gereja yang hanya dibedai dengan kelihatan putih, kelihatan suci, tapi dalamnya busuk dan kotor seperti kuburan. Bapak Ibu dan Saudara, bagian gereja ini akan menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita. Bagaimana pertobatan sejati dalam kehidupan kita. Bagaimana keluarga-keluarga juga dipulihkan oleh Tuhan. Dulu suka gegeran, ya sudahlah dulu gegeran, sekarang dipulihkan. Sekarang menjadi keluarga yang bahagia. Generasi-generasi muda mengasihi Tuhan, mulai mencari Tuhan, mulai membawa dampak yang besar. Kemudian ada perubahan karakter jemaat yang nyata. Dan pada akhirnya orang luar akan melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi orang luar tidak akan melihat dari tengah-tengah kita. Ketika kita masih jahat, kata-kata kita masih kotor, kita masih melakukan hal yang tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Orang tidak akan memuliakan Tuhan. Tapi melalui garam dan terang dunia yang nyata dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ini bedanya. Kita ada di bagian gereja yang sibuk dengan acara, program, atau hal lain, tanpa memperhatikan pertobatan, tanpa memperhatikan pemulihan, atau di mana. Tetapi hari ini saya pilih, mari sama-sama memilih untuk gereja yang berdampak, hidup dalam pertobatan yang benar-benar, hidup yang dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Lanjut Kak. Bagaimana perputaran kita bisa melihat. Bapak dan Saudara,
Bagaimana kita meningkatkan kualitas yang baik dalam pelayanan kita. Sekali lagi dari awal, bagaimana kualitas kesaksian kita, kualitas pelayanan kita akan membawa dampak yang baik menjadi gereja yang kuat, yang tangguh. Bapak Saudara, bagaimana kesaksian kita sebagai garam sehari-hari, hidup dalam integritas kejujuran tadi yang saya sampaikan. Dan Bapak Saudara, ini akan mewarnai kita. Ketika kita jujur, orang senang sama kita. Orang akan mempercayakan kepada kita. Dipercaya kita jujur. Apalagi Bapak Saudara, kita tulus. Kalau beli-beli memang saya berusaha untuk dengan kejujuran hati. Sekalipun kadang-kadang orang tidak mau saya kasih kwitansi. Tapi tetap ketika orang mempercayakan kepada saya, tetap saya mintakan dan kasih. Lu tidak perlu itu Pak. Tidak, ini sebagai bentuk pertanggungan jawab saya. Dan akhirnya Tuhan juga percayakan. Bagaimana kejujuran itu? Bagaimana kita menjadi terang, hadir dan bersinar di tempat di mana kita berada. Di sekolah, di rumah, di tempat usaha. Nggak ada yang tipu-tipu. Kalau kita berusaha, kita memang pakai gula ya gula beneran, bukan gula yang bikin bahaya. Kalau warna makan, kalau jual makanan, pewarna makanan juga yang benar, bukan yang bikin bikin racun dan lain sebagainya. Kalau memang ini tidak ada pengawetnya, ya sudah, yang tidak ada pengawetnya. Kalau ada pengawetnya ya jangan sampai bikin ini tanpa bahan pengawet, tapi pengawetnya banyak. Itu namanya kebohongan. Saudara, bagaimana kita melakukan terang dalam kontekstual dalam usaha kita. Kita juga bagaimana mengubah dalam perubahan-perubahan kita. Sekali lagi, keberhasilan kita bukan berapa kali banyaknya kita melayani. Atau kita berada di mana saja. Kita mau hadir di mana saja pelayanan kita ada. Bukan itu. Tetapi di mana kita pelayanan kita membawa orang-orang diubahkan oleh Tuhan. Kemudian bagian berikutnya bagaimana kita melihat bagaimana kita memiliki budaya untuk memuridkan. Program bisa berhenti. Kayak gereja kuat ini berhenti sampai di bulan Juni. Tapi nanti akan menjadi gereja relevan. Tetapi bukan berarti selesai, tapi terus akan berkesinambungan. Terus akan bertumbuh dan memuridkan orang lain. Lanjut Kak, cepat, kurang 2 slide aja. Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu membangun budaya memuritan yang baik. Di dalam gereja ini beberapa kita akan melakukan 4 hal yang krusial di sini. Ada yang ingat Bapak Ibu Saudara dari awal? Nanti kalau ada yang ingat tak kasih pulsa. Saya tidak bawa amplop tadi. 4 hal yang krusial yang akan kita lakukan di tempat ini. Dan 2 hal fokus baik dalam hidup kita. Ada yang masih ingat? Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, apapun programnya, harus ada program perawatan. Ingat? Perawatan itu kalau ada jemaat yang tidak datang, siapa yang kenal, ayo segera dihubungi, segera dikontak. Kemudian program berikutnya, ketika kita ada perawatan, yang berikutnya harus ada penjangkauan. Mengajak orang-orang yang belum kenal Tuhan, ataupun mereka dalam persimpangan, tidak jelas gerejanya kemana. Ajaklah ke GSCA Maranatha Family Batu. Kemudian yang ketiga, fokus kita adalah pemuritan. Sebagaimana kita menjadi murid Kristus, kita juga membawa orang-orang menjadi murid Kristus. Memuridkan. Yang keempat adalah kita mengutus. Untuk mereka diutus menjadi utusan-utusan Kristus. Bukan hanya kita saja yang mendominasi utusan itu, tapi kita mempercayakan orang untuk juga pergi melayani Tuhan. 4 hal yang mesti kita lakukan. Itu di departemen apa saja, di aktivitas apa saja, perawatan, penjangkauan, pemuritan dan pengutusan mesti kita kerjakan. Fokusnya adalah hanya 2 saja fokusnya. Masih ingat? Perubahan hidup dan perubahan peran. Dalam kehidupan kita mesti harus ada perubahan hidup. Ya Pak, saya ada berubah.
Dulu berat badan saya 45, sekarang 80. Bukan itu maksudnya. Tapi perubahan hidup yang dulu suka marah-marah, sekarang peramah gitu. Dulu begitu, sekarang sudah baik. Jadi ada perubahan-perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu yang menyaksikan adalah orang-orang di sekitarnya. Kita nggak bisa ngomong, saya baik ya, saya baik ya. Bukan begitu. Tapi orang yang akan mengatakan dan nilai. Walaupun itu juga ada sisi, kalau orang suka sama kita, apa saja yang kita lakukan pasti baik dan pasti benar. Tapi kalau orang nggak suka sama kita, apa saja yang kita lakukan pasti salah. Tapi kita mencoba sesuatu yang netral. Kita menilai dari kacamata yang netral. Kalau baik ya tetap kita katakan baik. Kalau tidak baik ya kita katakan tidak baik. Bapak dan Saudara, sekali lagi Tuhan akan tolong kita supaya kita program-program barangkali di tahun ini akan selesai. Tetapi menjadi tugas kita untuk mengemban amanat agung Tuhan. Biarlah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Bagian berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya menjadi gereja yang besar. Walaupun itu pendahulu kita sudah mempersiapkan gedung yang besar seperti ini. Ini ada di pundak kita untuk mengisinya dengan jiwa-jiwa. Tetapi di samping gereja kita menjadi gereja yang besar, tapi diharapkan menjadi gereja yang berdampak bagi orang lain. Paling tidak secara kecil-kecilan, saya mengajak secara organisasi, ada beberapa yang ketika ada dari BRI tidak punya parkir di sini. Bapak Ibu Saudara, kemudian dari Bank Mandiri ketika mereka tidak punya tempat untuk senam, mereka senam di depan itu. Kita menjadi dampak. Kalau Bapak Ibu mau senam ya tidak apa-apa di sini. Gitu, bersuka cita. Tetapi kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Jadi bahkan dari beberapa dari agama sebelah, dari masjid sebelah itu kapan acara itu semua jemaahnya parkir di sini. Dan enggak saya tarik parkir. Dari BRI tidak ada kontrak sewa, tidak ada. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdampak. Bapak Ibu dan Saudara, karena gereja ini tidak saya gunakan untuk bisnis. Gereja ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Sekali lagi, ukuran gereja yang kuat bukan banyak aktivitas, melainkan besarnya transformasi yang dihasilkan. Garam yang sedikit tetap memberi rasa, dan terang yang kecil tetap mengalahkan kegelapan. Demikian juga gereja dipanggil. Bukan hanya sekedar menjadi gereja yang besar, tapi menjadi gereja yang berdampak bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita menjadi gereja yang kuat dengan kesaksian yang kuat dan pelayanan yang kuat di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang sangat lama, mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada
belajar mengasihi Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, Engkau yang lebih dulu memilih kami dan panggil kami. Haleluya. Melayani, melayani. Haleluya. Melayani kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya. Melayani kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu pagi hari ini kita tetapkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita menjadi garam dan terang dunia. Jika kita belum menjadi garam dan terang dunia, mari sama-sama kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai terang-Mu. Jadikan kami sebagai garam dunia, memberikan rasa di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa di tengah keluarga kami, menjadi petunjuk arah di mana semua mengarah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah perubahan-perubahan besar terjadi dalam kehidupan kami, membawa dan menolong kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami menjadi gereja-gereja yang kuat. Kuat dalam kesaksian-kesaksian kami. Bukan baiknya bahasa kami saja, tapi disampaikan oleh orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kami kuat dalam pelayanan, sehingga apapun yang Tuhan percayakan untuk kami layani, kami akan layani dengan sungguh-sungguh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga gereja ini akan berdampak. Gereja ini akan membawa dampak yang luas. Sampai pada tujuan akhirnya, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Mereka memuliakan Bapa yang di surga. Mereka meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Karena melihat sikap, melihat kesaksian kami, dan melihat pelayanan kami. Sempurnakanlah pelayanan kami Tuhan, di tengah-tengah kekurangan-kekurangan kami, untuk membawa dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami tidak akan pernah lupakan firman-Mu, tapi menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Mari pagi ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja ini. Biar Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, persembahan kita adalah penyembahan kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang memberi secara non tunai di balik kursi, sekali lagi ada barcode, bisa scan di sana. Dan Bapak Ibu yang memberi tunai bisa maju ke depan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Ku bawa orang syukur ke tempat kudus-Mu.
Hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Kalau kami diberkati, itu karena Tuhan yang memberkati kami. Melalui pekerjaan, melalui apapun juga, Tuhan memberkati kami. Dan jika kami tergerak, terdorong untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu pun juga datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih jika kesempatan itu masih kami alami. Kami mengalami berkat Tuhan dan kami terdorong untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, maupun persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, kami akan catat, kami akan administrasikan dengan baik sebagai bentuk pertanggungan jawab kami kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Dan biar setiap apa yang kami keluarkan, semua bagi pekerjaan kerajaan surga. Bapa di surga, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Karena kami menyadari berkat kami bukan dari gagah dan kuat kami, bukan juga semata-mata usaha kami, tapi berkat kami datangnya dari surga. Ketika menjadikan kehidupan kami sebagai orang yang diberkati Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi Bapa, hamba serahkan persembahan kami ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kita akan bisa ikutinya dengan baik. Dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 sore di wilayah masing-masing. Mari seluruh jemaat Mafa bergabung dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan, dan mengutus. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan.
Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa ikuti bersama-sama setiap agenda-agenda kita, kiranya Tuhan akan menolong kita. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya ulangi lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa kita akan segera merenovasi bagian yang rusak di gedung samping gereja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Jadi manakala Bapak Ibu tergerak, terdorong untuk juga ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak bisa sampaikan kepada pengurus gereja, baik berupa barang maupun apa saja, untuk membuat lantai 1. Ini tahap pertamanya begitu. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Kemudian berikutnya, setelah 7 atau 8 tahun kita tidak fellowship di luar gedung gereja, maka direncanakan tanggal 25 Agustus kita akan fellowship di luar, ibadah padang dari semua generasi, karena saya lihat tidak ada tanggal merah lagi setelah itu. Jadi tanggal merah hanya tinggal tanggal 17 dan tanggal 25. Dan nanti kita akan bersama-sama, dan pembiayaan sudah saya sampaikan, dan kita sedang bicarakan bagaimana nanti akan ada subsidi sehingga tidak menjadi berat Bapak Ibu Saudara. Bisa subsidi dari gereja, bisa sudah subsidi silang. Bapak Ibu yang diberkati lebih bisa ngatrol yang mungkin saya diberkati Tuhan, saya akan bayarkan 5 orang gitu. Bisa begitu. Nah, jadi bisa juga nanti gereja juga akan atur segala rupa, sehingga harapannya semua bisa mengikuti dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan Tuhan akan memberkati kita. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Dan jangan lupa nanti tanggal 19 kita akan adakan gerak jalan, basar, dan bakti sosial, supaya Tuhan tolong kita semua. Dan bisa mengajak sanak famili Handetolan untuk jalan sehat di gereja kita. Nanti kalau sebelum jalan senam dulu nggak apa-apa, ada yang latih senam siapa, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ahli di bidang senam, juga diatur oleh seksi acara. Kita akan lakukan ada basar, ada dari karya-karya jemaat Tuhan yang akan dijual di sana, supaya nanti bisa menjadi UMKM yang baik, sehingga ibadah kita baik, usaha-usaha kita juga diberkati oleh Tuhan. Dan tanggal 26 kita akan ibadah syukur ulang tahun gereja yang ke-75. Nanti dilakukan sore hari. Paginya kita akan prepare dengan baik, dan tentu ini membutuhkan biaya yang cukup. Maka saya sampaikan khusus untuk minggu depan, baik persiapkan, kita akan adakan persembahan khusus untuk acara ulang tahun gereja. Jadi saya umumkan hari ini supaya besok minggu bisa dipersiapkan. Bapak Ibu yang memiliki berkat-berkat Tuhan, nanti akan ada persembahan ekstra untuk khusus 1 kali itu aja di tanggal minggu besok untuk pembiayaan ulang tahun gereja. Memang yang paling banyak pembiayanya di bidang konsumsi. Jadi untuk kita nikmati lagi, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan saya sampaikan, mungkin adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami tempat ini, bisa berdiri dan supaya jemaat bisa mengenal. Ada yang baru pertama kali? Saya tidak bisa lihat dari sini. Adakah? Ada? Enggak ada. Yang baru pertama kali, kalau udah berkali-kali ya enggak. Jadi ya. Ada. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami
kami berdoa untuk setiap kami yang datang, kiranya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Nikah rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Juga hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan dalam berkat dan anugerah-Mu. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Pagi hari ini hamba berdoa kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiranya Tuhan akan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa dari tempat ini, kesembuhan boleh terjadi di antara mereka yang sakit. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Mereka yang bepergian, keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Biarlah penyertaan Tuhan atas mereka, pergi dan pulang dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapak kami berdoa untuk GSC Amanata Family Batu. Biarlah semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Ketika kami memiliki rencana untuk perbaikan rumah Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Berkati pembiayaan keuangan kami, berkatilah para tukang-tukang yang akan mengerjakannya, dan berkati sidang jemaat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk berdoa dan berpartisipasi di dalamnya. Baik keuangan, tenaga, atau apapun juga yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan melalui pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk rencana ulang tahun gereja yang ke-75 tahun. Tuhan akan memberkati kami. Biarlah momen ini kami gunakan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai kami untuk mengajak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mereka yang masih dalam keraguan-raguan, dalam persimpangan. Biarlah kami ajak ke tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah ketika mereka datang ke tempat ini, mereka dijamah oleh Tuhan. Karena hanya jamahan dari kuasa Allah saja yang bisa terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kami. Biarlah arah ke depan gereja sidang jemaat Allah, biarlah dalam pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada pemimpin kami, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, wilayah, maupun di gereja setempat. Tuhan akan tolong kami untuk kami boleh bersama-sama melihat bahwa merupakan arah dan tujuan gereja ini menjadi Yesus dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan mereka semua memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia ini. Biarlah selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus campur tangan untuk memberikan kepada kami keleluasaan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk mengubahkan bangsa ini, untuk memulihkan bangsa ini, sehingga semua boleh mengalami kestabilan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Arahkan hati, iman dan pengharapan-Mu kepada Tuhan. Karena berkat-berkat kita datangnya hanya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, setelah hikmat dan kuasa Roh Kudus turun atas kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi turun dan menjadi bagian kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.